Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi. Masih bersama saya Pak Pamuji Santoso. Kita akan segera melanjutkan materi kita setelah minggu yang lalu kita belajar tentang transport membran, dan mudah-mudahan sudah selesai kalian memahami dan melaksanakan praktikum di rumah secara sederhana. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke kompetensi dasar kita berikutnya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Ya, kita akan belajar tumbuh-tumbuhan, tentang struktur dan fungsi tubuhnya. Nah, untuk struktur dan fungsi tubuh-tumbuhan ini nanti akan saya bagi menjadi dua, ya. Jadi bagian pertama nanti kita mempelajari jaringannya, ya. Kemudian pada bagian kedua nanti kita mempelajari organnya, ya, struktur organ. Kalau sekarang pertemuan kali ini adalah struktur jaringannya. Baik, untuk kompetensi dasarnya, ya, ada di KD 3.3, yaitu menganalisis. Jadi bukan hanya menjelaskan, sekarang ada peningkatan kemampuan berpikir yang dituntut. Jadi kamu bisa menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ pada tumbuhan. Kemudian KD 4.3, kamu dapat menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan kamu kuasai, yang pertama adalah dapat menjelaskan berbagai macam jenis jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan karakteristik setiap jaringan yang menyusun tubuh tumbuhan. Ini dua tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik, ya. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Struktur tubuh tumbuhan secara umum seperti makhluk hidup lainnya itu tentu terdiri atas sel, ya, sebagai struktur terkecilnya. Kemudian sel berkumpul, ya, beberapa sel yang fungsi dan bentuknya sama akan berkumpul membentuk suatu jaringan. Kemudian beberapa jaringan, ya, akan membentuk organ. Kemudian beberapa organ akan membentuk sistem organ. Nah, kemarin kita pertemuan sebelumnya kita bahas tentang sel. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke struktur yang kedua dari makhluk hidup, yaitu jaringan, ya, dan sekarang jaringan tumbuhan. Pada tumbuhan itu tersusun atas berbagai macam jenis jaringan, ya, tapi dapat dibedakan secara garis besar menjadi dua jenis, yaitu nanti ada jaringan meristem, dan yang kedua ada jaringan permanen atau jaringan dewasa. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara terus-menerus, kemudian umumnya dinding selnya masih tipis dan belum terdiferensiasi. Jadi selnya bentuk dan fungsinya masih sama, ya. Fungsinya ya hanya membelah untuk tumbuh, ya. Kemudian jaringan permanen itu adalah jaringan yang sel-selnya sudah mengalami diferensiasi bentuk dan fungsi. Jadi mulai mengalami perbedaan bentuk, mulai mengalami perbedaan fungsi, ya. Yang bentuknya
kotak-kotak seperti batu bata rapat, oh berarti itu epidermis. Oh bentuknya susunannya longgar, bulat-bulat atau segi 8, segi 6 gitu. Oh itu berarti parenkim. Oh dinding selnya tebal, oh berarti itu kolenkim. Oh fungsinya untuk mentransport zat hasil fotosintesis, oh berarti itu adalah jaringan floem. Jadi sudah mengalami diferensiasi. Itu jaringan permanen. Baik, kita ke jaringan yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem pun dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan letaknya nanti dibedakan menjadi 3 jenis. Ada meristem apikal, ada meristem lateral, ada meristem interkalar. Ya, itu berdasarkan letaknya. Kemudian berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan urutan perkembangannya, jaringan meristem terbagi menjadi 2 jenis. Ada meristem primer, ada meristem sekunder. Ya, ini penggolongan jaringan meristem. Nah, ini pertama untuk jaringan meristem berdasarkan letaknya yang tadi dibedakan menjadi 3 ya. Ada meristem apikal, ada meristem interkalar, ada meristem lateral ya. Meristem apikal itu berasal dari kata apex, apex itu ujung. Jadi meristem ini meristem yang terdapat pada ujung. Ya, ujung apa? Ujung batang maupun ujung akar ya. Ini disebut jaringan meristem yang ada di sini dan di sini ujung batang ya. Ini disebut meristem apikal. Kemudian meristem lateral apa? Meristem interkalar itu apa? Ini meristem yang terdapat pada daerah di sekitar nodus. Nodus itu ruas ya. Batang tanaman yang memiliki ruas itu adalah batang tanaman monokotil, sehingga meristem interkalar itu dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Ini ciri khas monokotil. Ya, di sini pun sel-selnya aktif membelah. Ya, di apikal, di interkalar, dan apikal ujung akar ini sel-selnya aktif membelah. Kemudian satu lagi yaitu ada meristem lateral, jadi ya, yang sel-selnya aktif membelah atau meristematis itu ada di meristem lateral, yaitu apa? Yaitu ada di pusat batang. Di pusat batang itu ada lapisan yang namanya lapisan kambium. Ya, ini adalah meristem lateral. Lapisan kambium sel-selnya aktif melakukan pembelahan yang menyebabkan nanti batang bertambah besar atau akar bertambah besar diameternya. Kalau meristem apikal dan interkalar itu menyebabkan pertambahan tinggi atau panjang suatu batang atau akar. Nah, ini meristem apikal. Meristem apikal itu terletak pada ujung batang dan ujung akar. Kemudian pertumbuhan jaringan ini menyebabkan batang dan akar bertambah panjang atau tinggi, dimiliki oleh semua golongan tumbuhan. Nah, kalau ini dimiliki oleh semua golongan tumbuhan, monokotil, dikotil, gymnospermae, ya, pteridophyta, bryophyta memiliki meristem apikal. Kemudian yang kedua ada meristem tadi lateral. Meristem lateral atau tadi yang berupa lapisan kambium ya, ini terletak pada pusat batang dan akar ya, atau yang disebut lapisan kambium. Pokoknya kalau kamu istilah meristem lateral langsung kamu berpikir oh itu lapisan kambium. Pertumbuhan jaringan ini menyebabkan batang dan akar diameternya bertambah besar. Golongan tumbuhan monokotil tidak memiliki jaringan ini. Jadi monokotil tidak memiliki kambium atau meristem lateral. Nah, tolong diingat, meristem lateral tidak dimiliki oleh monokotil. Kemudian interkalar ini adalah
terletak pada daerah di sekitar nodus atau ruas batang. Pertumbuhan jaringan ini menyebabkan batang dan akar bertambah panjang sama dengan apikal, ya, dimiliki oleh golongan tumbuhan monokotil. Jadi monokotil memang tidak memiliki meristem lateral, tapi dia dilengkapi dengan interkalar. Ya, ini jenis-jenis jaringan meristem berdasarkan letaknya. Kemudian tadi kita ada mengenal jaringan meristem berdasarkan perkembangannya, yaitu ada meristem primer dan meristem sekunder. Apa itu meristem primer? Ya, meristem primer ini adalah jaringan meristem yang terdapat pada bagian yang masih muda, berarti pada pucuk-pucuk, ya, dan merupakan lanjutan dari pertumbuhan pada jaringan embrional atau pada perkecambahan biji, berarti ya. Kemudian identik dengan meristem apikal. Jadi tolong, meristem primer ini sangat identik dengan apikal. Jadi apa yang terjadi pada meristem apikal itu juga sesungguhnya merupakan aktivitas meristem primer. Ya, pertumbuhan pada meristem apikal disebut pertumbuhan primer sebetulnya. Maka disebut meristem apikal, disebut juga meristem primer. Meristem sekunder. Nah, ini meristem sekunder, ini jaringan meristem yang terdapat pada jaringan yang sudah mengalami diferensiasi atau jaringan yang sudah dewasa, jaringan yang sudah tua lah, gitu ya. Identik sekali dengan meristem lateral atau lapisan kambium tadi, ya. Jadi lapisan kambium sering disebut sebagai meristem lateral kalau dilihat dari letaknya, tapi kalau dilihat dari perkembangannya dia disebut meristem sekunder. Jadi sekali lagi, meristem sekunder, lapisan kambium, meristem lateral itu sangat identik, jadi nggak usah bingung. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti melalui penjelasan ini mudah-mudahan bisa tergambarkan bagaimana hubungan apikal dengan primer, hubungan antara lateral dengan sekunder. Ini ada daerah meristematis ujung akar, ya. Pada ujung akar gambarnya seperti ini, kurang lebih secara ilustrasi, ya. Dapat dibedakan sebetulnya menjadi 4, tapi di gambar ini hanya 3, ya. Dan di ujung akar, bagian ujung akar itu dilindungi oleh tudung akar, ya. Tudung akar atau kaliptra. Nah, kemudian di belakang kaliptra itu ada daerah pembelahan, ya, daerah pembelahan atau daerah meristematis. Disinilah sel-selnya aktif membelah, ya, membelah terus menerus. Kemudian nanti pada daerah kedua atasnya ini disebut daerah pemanjangan atau elongasi. Pada sel-sel daerah ini, selnya bertambah panjang ukurannya. Jadi kalau kita bayangkan bentuknya, sel-selnya silindris di sini, ya, memanjang. Ya, tapi belum mengalami diferensiasi. Jadi bentuknya masih sama seragam. Nah, pada daerah di atasnya itu ada daerah yang sudah mulai ditumbuhi oleh rambut-rambut akar. Ya, ini disebut daerah diferensiasi, ya. Nah, pada daerah diferensiasi itu sudah mulai terbentuk 3 lapisan. Lapisan luar disebut protoderma, lapisan sebelah dalamnya disebut meristem dasar, dan lapisan paling pusat, paling tengah itu adalah prokambium. Ada 3 lapisan. Dan nanti protoderma ini akan nanti berkembang menjadi epidermis, meristem dasar akan berkembang menjadi korteks, prokambium akan berkembang menjadi silinder pusat. Nah, ini 3 lapisan yang sudah mulai terlihat berbeda pada daerah diferensiasi. Nah, sebetulnya di bagian atas dari diferensiasi di sini, ya, di sini, sebetulnya di sini
Ada daerah yang disebut daerah permanen, daerah dewasa. Berarti daerah di sini sudah terbentuk jaringan yang sempurna di daerah permanen atau dewasa ini. Ini ya pembagian daerah pada daerah ujung akar, ya. Ada daerah meristem, daerah elongasi, daerah diferensiasi, kemudian ditambahkan lagi daerah permanen sebetulnya di bagian atas. Nah, pada daerah permanen saya jelaskan tadi, daerah di sebelah atas, kalau ini akar berarti di sebelah atas daerah diferensiasi, itu membentuk daerah permanen ya. Kemudian pada daerah permanen telah terbentuk jaringan penyusun akar atau batang yang sempurna. Kalau ini akar berarti telah terbentuk lapisan atau jaringan penyusun akar yang sempurna. Apa saja? Ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada stele atau silinder pusat yang di dalamnya ada floem, ada kambium, ada xilem, ada empulur. Nah, kalau sudah terbentuk lapisan-lapisan ini, sudah terlihat adanya keempat lapisan ini, maka di situ dikatakan merupakan daerah permanen, ya. Dan di sini dikatakan the end of primary growth, artinya akhir dari pertumbuhan primer. Berarti di daerah sini sudah siap melakukan pertumbuhan sekunder. Ya, karena di sini sudah ada meristem sekunder yaitu kambiumnya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, ini daerah permanen, misalkan ini pada batang atau akar ya, seperti ini. Ini sudah ada lapisan-lapisan yang sempurna, ada lapisan epidermis, ada lapisan kortek walaupun ini tipis. Kemudian yang warna ungu ini adalah floem. Kemudian yang biru muda ini adalah kambium, sedangkan ini xilem. Sedangkan tengah-tengah ini adalah empulur. Jadi ini sudah terbentuk jaringan yang sempurna, maka dikatakan ini adalah daerah permanen. Ya. Bagian yang sudah selesai mengalami proses pertumbuhan primer ini, pertumbuhan primernya sudah selesai, dan berarti dia akan segera melakukan aktivitas pertumbuhan sekunder yang dilakukan oleh lapisan kambium. Maka kambium disebut juga meristem sekunder. Baik, ini aktivitas pada kambium ya, atau meristem lateral atau disebut juga meristem sekunder ya. Kenapa disebut lateral? Karena dia menyebabkan pertumbuhan menyamping. Kenapa disebut sekunder ya, meristem sekunder? Karena dia merupakan kelanjutan dari meristem primer, terjadi setelah aktivitas meristem primer selesai. Nah, ini ada tulisan end of primary growth, artinya akhir dari pertumbuhan primer ya, pada titik tumbuh apikal atau meristem apikal atau meristem primer itu hasilnya seperti ini ya, tadi ya, ada epidermis, ada kortek, ada floem, ada yang hitam ini adalah kambium, yang biru ini adalah xilem. Ya, ini kalau di zoom, ini yang disebut berkas pengangkut, yang ada bagian xilem, kambium dan floem. Ini di zoom, nah seperti ini. Ya, yang kuning ini floem, yang hijau ini kambium, yang biru ini adalah xilem. Ya, ini floem primer, hasil aktivitas pertumbuhan primer ya. Kemudian ini ada kambium, kemudian ada primary xilem atau xilem primer. Xilem yang terbentuk akibat aktivitas pertumbuhan primer. Ini aslinya. Ya, ini aslinya. Kemudian bagaimana kalau dia mengalami pertumbuhan sekunder? Nah, ini digambarkan misalkan lapisan kambiumnya membelah. Ya, lapisan kambium itu bisa membelah setahun sekali dan membentuk satu lapisan baru. Bisa membelah ke arah dalam, bisa membelah ke arah luar. Membelah ke arah dalam berarti dia nanti akan membentuk satu lapisan baru, ya, berarti ke arah xilem ya. Nanti terbentuk xilem sekunder yang biru tua ini.
Kalau ke arah luar sini ya, berarti dia akan membentuk floem sekunder atau secondary floem. Nah, di sini. Sehingga dapat kita bayangkan akibatnya nanti adalah batang bertambah besar, ya. Setiap tahun terbentuk satu lapisan baru lagi. Bisa silem, bisa floem sekunder. Begitu, ya. Nah, seperti ini ya. Ini tadinya seperti ini, kemudian setelah mengalami pertumbuhan sekunder oleh lapisan kambium jadi seperti ini ya. Ini ada silem primernya, ini silem sekunder, ini ada kambium, ada floem sekunder, ada floem primernya. Terus setiap tahun begitu. Sehingga batang bertambah besar seperti ini. Kalau di zoom ya seperti ini. Sama dengan ini tadi ya. Kurang lebih seperti itu aktivitas kambium atau yang disebut meristem apikal, meristem lateral atau biasa disebut juga meristem sekunder ya. Atau kalau pada ujung batang ya seperti ini. Kalau kita tadi ujung akar, ini ujung batang kurang lebih sama ya. Ada daerah meristem ini, kemudian ini daerah elongasi ya, daerah pemanjangan. Nah, ini mulai daerah diferensiasi ya, daerah diferensiasi. Kemudian ini daerah mungkin sini sudah mulai terbentuk korteks epidermis ya. Ada floem primer, berarti ini sudah merupakan jaringan dewasa permanen ya. Makin ke bawah batangnya bertambah besar karena kambiumnya terus membelah. Tapi ini kalau untuk pertambahan besar hasil aktivitas kambium berarti hanya terjadi pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Kalau monokotil tidak mengalami. Nah, ini hasil aktivitas kambium nanti menyebabkan satu batang memiliki pada penampangnya yaitu adanya lingkaran-lingkaran konsentris. Ini adalah lingkaran yang setiap tahun terbentuk hasil aktivitas kambium. Ya, kambium membelah satu tahun satu kali dan membentuk satu lapisan baru, kurang lebih seperti itu. Kambium membelah ke arah luar membentuk floem sekunder dan ke arah dalam membentuk silem sekunder. Jangan terbalik ini ya. Kemudian lapisan-lapisan hasil pembelahan kambium disebut lingkaran tahun. Jadi ini lingkaran tahun. Dan lingkaran tahun ini bisa digunakan untuk mengestimasi atau mengira-ngira umur tanaman ini berapa tahun. Ya. Dan sampai di sini untuk jaringan meristemnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Jaringan meristem ada berdasarkan letak ada apikal, lateral, interkalar, kemudian berdasarkan perkembangan ada meristem primer, ada meristem sekunder. Ya, kemudian kita masuk ke jaringan permanen, jaringan yang sudah mengalami diferensiasi, bentuk dan fungsinya sudah berbeda-beda. Ada 4 jenis jaringan permanen, ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penguat atau penyokong, ada jaringan pengangkut. Ini harus kamu dapat identifikasi bentuk maupun fungsinya dari tiap-tiap jaringan ini. Untuk jaringan epidermis ini adalah yang pertama jaringan epidermis ya. Ini adalah jaringan yang terdapat pada permukaan organ. Nah, organ tumbuhan apa saja? Ya, ada akar, batang, daun, bunga, buah, ya biji. Itu pada permukaannya dilapisi oleh jaringan epidermis.
pada umumnya tidak berkloroplas, ya. Sebagian besar epidermis tidak berkloroplas kecuali nanti yang bermodifikasi menjadi stomata. Kemudian sel-selnya tersusun rapat, tidak punya ruang antar sel berarti, ya. Jadi satu sel dengan sel yang lain saling berhimpitan, ya, seperti batu bata pada dinding rumah, ya. Secara umum berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi fungsi umum atau fungsi utamanya adalah proteksi untuk jaringan yang ada di bawahnya atau di dalamnya. Kemudian beberapa jaringan epidermis mengalami modifikasi bentuk dan fungsi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada menjadi rambut atau bulu akar, ya, yang tadi ada di daerah zona diferensiasi, ya, pada ujung akar itu ada bulu atau rambut akar, ya. Itu modifikasi dari epidermis. Kemudian ada rambut daun. Nah, rambut pada permukaan atas biasanya agak kasar, ada rambut-rambut daunnya. Itu juga modifikasi epidermis. Rambut daun disebut juga trikoma. Kemudian ada mulut daun atau stomata, itu juga merupakan modifikasi dari epidermis. Kemudian ada filamen yang biasanya terdapat pada akar anggrek, ya. Filamen itu sel epidermis yang bermodifikasi menjadi semacam spons, ya, yang fungsinya untuk melindungi sekaligus untuk menyimpan air, ya. Kemudian ada sel kersik, sel yang strukturnya keras, ya. Biasanya terdapat pada permukaan kulit tebu. Jadi kalau kamu pernah ngupas tebu itu kulitnya keras, ya, itu karena epidermisnya berubah menjadi sel-sel kersik. Nah, ini jaringan epidermis, ya. Sel-selnya tersusun rapat, umumnya hanya satu lapis sel, ya, tidak punya antar sel. Nah, ini epidermis pada bawang merah, ya. Tidak punya ruang antar sel dan oh ya, ini hijau bukan karena ada kloroplasnya, ya, ini hanya ilustrasi saja dari gambar. Kemudian ini modifikasi beberapa jenis epidermis, ya. Ada yang ada menjadi duri atau spina, ya, kalau pada batang. Kemudian ada filamen, anggrek, pada akar-akarnya ada sel yang epidermis berubah menjadi spons. Kemudian pada tebu, ya, menjadi sel-sel yang keras, kersik, ya, dan ini stomata. Itu modifikasi epidermis. Kemudian kita masuk jaringan yang kedua, jaringan parenkim. Jaringan parenkim ini jaringan yang hampir terdapat pada semua bagian tubuh tumbuhan, ya, sehingga disebut juga jaringan dasar karena dia hampir terdapat pada semua bagian tubuh tumbuhan, mulai kulit sampai bagian pusat batang itu ada parenkim, ya. Di akar, di daun ada parenkim, di umbi ada parenkim, di bunga ada parenkim. Maka disebut jaringan dasar, ya, karena jaringan yang hampir mengisi pada semua bagian tubuh tumbuhan. Kemudian bentuk sel bervariasi, ada yang segi 4, segi 5, dan seterusnya. Jadi bentuknya sel tidak selalu bulat, bervariasi. Sel-selnya tersusun longgar sehingga memiliki banyak ruang antar sel atau ras. Secara umum berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, pengisi biomasa atau mengisi rongga-rongga tubuh, ya. Kemudian memberi bentuk tubuh, ya, itu kurang lebih fungsi jaringan parenkim. Beberapa mengalami modifikasi bentuk dan fungsi, antara lain ada yang menjadi klorenkim, ini parenkim yang berklorofil, misalkan pada daun, parenkim daun. Ada airenkim, ya,
Jadi parenkim yang bermodifikasi membentuk rongga udara yang besar. Ada actinenkim, ya, ini sebenarnya irenkim juga, cuman beda bentuknya rongga udaranya. Nah, ini secara umum bentuk jaringan parenkim, ada ruang-ruang antar sel, bentuknya dan maupun ukurannya bervariasi. Ini modifikasi, ini ada klorenkim, parenkim yang ada kloroplasnya atau ada klorofilnya di dalamnya. Kemudian irenkim, ya, dengan rongga udaranya ini yang besar-besar. Kemudian jaringan berikutnya yang ketiga setelah epidermis, parenkim. Nah, sekarang ada jaringan penguat atau penyokong. Sesuai dengan namanya, penguat penyokong, berarti jaringan ini harus kuat. Bagaimana harus kuat? Berarti dinding selnya mengalami penebalan sehingga strukturnya lebih kuat karena dinding-dinding selnya mengalami penebalan. Sama dengan parenkim, jaringan penguat penyokong ini hampir tersebar pada semua bagian tubuh. Di kulit ada, di bagian pusat juga ada. Berfungsi untuk memperkuat struktur tubuh tumbuhan, ya. Fungsi umumnya memperkuat struktur tubuh tumbuhan. Dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada yang disebut kolenkim, ada yang disebut sklerenkim. Nah, ini jaringan kolenkim, ya. Ini jaringan kolenkim, ini kolenkim, kolenkim, ya. Ini walaupun di sini ada parenkim, ya. Jadi tidak selalu mereka berkelompok semuanya kolenkim semua. Ada juga parenkimnya bercampur. Jaringan kolenkim, jaringan penguat kolenkim itu penebalannya tidak pada seluruh dinding sel, jadi hanya pada beberapa sudut bagian dari sel. Seperti ini, ya, tidak semuanya, hanya bagian sini tebal, bagian sini tidak, ya. Penebalan biasanya oleh zat selulosa, ya, sejenis karbohidrat yang relatif lebih elastis ini. Dan sifatnya jadi menyebabkan organ-organ yang diperkuat dengan kolenkim itu nanti organ tersebut misalkan akar atau batang itu maka nanti elastis dan tahan lenting. Kalau dibengkokkan namanya elastis dan tahan lenting berarti tidak patah tapi akan nanti melenting gitu, ya. Kemudian sel-selnya hidup karena ada beberapa bagian yang masih tidak mengalami penebalan, artinya zat-zat dari luar masih bisa masuk. Kemudian terdapat pada bagian tumbuhan yang masih muda, misalkan di pucuk-pucuk batang bagian atas, ya, itu biasanya penguatnya adalah kolenkim. Ya, itu kolenkim. Kemudian kita jaringan penguat yang kedua kita bahas, yaitu jaringan sklerenkim. Kalau sklerenkim, penebalan pada seluruh dinding sel. Nah, tadi kalau kolenkim kan hanya pada sudut-sudut tertentu. Nah, ini seluruh dinding selnya menebal, ya. Penebalan oleh zat lignin, ya, zat semacam karbohidrat juga tapi lebih keras ini, kaku dan keras. Ya, sehingga nanti organ-organ yang di susun alas jaringan sklerenkim biasanya sangat kaku, ya, sangat kaku, ya. Kalau dibengkokkan itu, kalau bisa dibengkokkan maka akan patah, ya. Itu sifat dari organ yang diperkuat oleh sklerenkim. Misalkan apa? Misalkan batok kelapa itu adalah sklerenkim, atau pada kacang tanah kulit luarnya yang keras itu, ya, itu sklerenkim. Ya. Nah, sel-selnya mati. Sklerenkim itu tersusun atas sel-sel yang mati. Jadi kenapa mati, ya? Karena
penebalannya tebal dan bahkan tidak bisa ditembus gas. Berarti sel ini tidak bisa bernafas, maka akan mati. Kemudian terdapat biasanya pada bagian yang sudah tua dari tubuh tumbuhan. Berarti kalau batang itu batang bagian bawah, ya. Kalau akar berarti akar bagian atas, bagian yang sudah tua. Nah, di situ diperkuat oleh jaringan sklerenkim. Kenapa jaringan yang tua penguatnya sklerenkim? Karena penebalannya sudah mengalami penebalan sekunder, penebalan yang sudah beberapa kali. Ya, kalau jaringan yang masih muda kan masih penebalannya masih baru. Misalkan penebalan hanya baru 1 lapis. Gitu. Tapi kalau sklerenkim itu penebalannya sudah dikatakan mengalami penebalan sekunder dan pada seluruh dinding sel. Berdasarkan ukuran selnya dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada serabut kalau sel-selnya panjang, tapi kalau sel-selnya pendek itu namanya skleroid. Jadi sklerenkim dibagi menjadi 2 jenis. Kalau sel-selnya panjang disebut serabut, sel-selnya pendek disebut skleroid. Ya. Dan jaringan yang keempat adalah jaringan pengangkut, jaringan yang berfungsi mentranspor zat dari satu bagian tubuh ke bagian lain yang membutuhkan. Pada akar dan batang terletak di dalam silinder pusat atau dalam suatu berkas pada silinder pusat. Kalau pada daun terdapat pada tulang-tulang daun. Ya. Merupakan jaringan majemuk. Jadi jaringan pengangkut ini merupakan jaringan majemuk karena terdiri atau tersusun atas beberapa jenis sel. Ya. Dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu floem dan xilem. Ya, saya kira ini tidak asing, sudah kalian kenal bahkan dari sekolah dasar. Ya, SD kamu kelas 3 atau kelas 4, 5, 6 sudah mulai dikenal dengan floem dan xilem. Nah, ini katakan tadi kalau pada batang, ya, xilem, floem, jaringan pengangkut ini terdapat pada pusat batang atau silinder pusat di tengah-tengah batang, ya, floem dan xilem ini. Kemudian secara pengamatan secara mikroskop seperti ini, ya, ini yang merah seperti apa ya, spiral ini adalah xilem. Nah, ini xilem, pipa yang ada spiral warna merah ini xilem, ya. Sedangkan ini calon xilem, ya, calon xilemnya. Satu xilem masih muda, ini xilem yang sudah berkembang. Sedangkan sebelahnya ini xilem, ini kan floem. Nah, ini sebelahnya sini ada floem, ya, ada floem. Jadi terletak berdampingan, ya. Dan di antara xilem dan floem biasanya ada kambium. Nah, ini jaringan floem mengangkut, tugasnya adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju bagian-bagian tubuh yang lain. Ini floem. Strukturnya seperti ini, ya. Tersusun atas apa saja, ada sel-sel parenkim. Nah, ini floem. Jadi di sekitar ini memang ada pembuluh pipanya ada, ya. Kemudian ada sekitar pipanya ini ada sel-sel lain. Nah, sel-sel lain ini diantaranya ada sel-sel parenkim, ada sel-sel serabut, berarti sklerenkim. Nah, ini ada serabut juga di sel-sel sini. Kemudian ada sel pengiring. Nah, ini sel pengiringnya, ini sel pengiring. Sel yang ada menempel pada pipa atau pembuluhnya, ini sel pengiring. Yang tugasnya memberikan makanan bagi pembuluh floem atau pembuluh tapis, ya. Nah, ini pembuluh tapis, ada parenkim, ada serabutnya, ada sel pengiring. Nah, ini pembuluh tapisnya ini atau pembuluh floemnya, dan ini sel pengiringnya. Ya.
Sel pengiring itu menjadi pembeda dengan silem. Kalau silem tidak ada sel pengiringnya. Nah, ini silem ya, jaringan silem, jaringan pengangkut yang kedua. Fungsinya adalah mengangkut air dan zat hara yang terlarut dari akar menuju bagian lain tubuh tumbuhan. Jadi arahnya dari bawah ke atas, dari akar ke atas. Ya. Sama dengan floem, karena jaringan pengangkut tadi dikatakan jaringan majemuk tersusun atas berbagai macam jenis sel. Silem pun ada sel-sel parenkim, ini ada parenkimnya sekitar sini ya. Kemudian ada pembuluhnya ini ya, tadi ada struktur seperti spiralnya ini ya. Pembuluhnya ada serabut di sekeliling sini, kemudian ada pembuluhnya. Nah, pembuluh pada silem sering disebut trakea. Kalau ujungnya tumpul, tapi kalau ujungnya lancip namanya trakeid. Ya. Jadi pembuluh pembuluh silem itu ada dua macam, yang ujungnya tumpul namanya trakea dan ujungnya lancip namanya trakeid. Demikian ya penjelasan saya hari ini, mudah-mudahan bisa diterima, dicerna dengan baik dan menambah motivasi kalian untuk belajar khususnya tentang jaringan tumbuhan. Silakan, ini hanya salah satu media saja yang saya berikan, yang tujuannya untuk sekali lagi memberikan motivasi bagi kalian untuk belajar lebih lanjut lagi. Ya, mudah-mudahan dengan menyimak video ini kalian bukan menjadi puas, tapi menjadi tambah tidak puas, sehingga mencari sumber-sumber yang lain. Ya, saya kira demikian. Tetap semangat. Jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.